Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Govia Tunursuki dari Prodi PIAUD semester 3, STAI Miftahul Ula Nganjuk. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tafsir Tarbeli yang diampu oleh Ibu Siti Mahmuda MA dan yang bertema ayat tentang ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilmu itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Tetapi dengan kata jadiannya ia disebut lebih dari 744 yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Betapa tidak, setiap kali umat Islam ingin melaksanakan ibadah selalu memerlukan penentuan waktu dan tempat yang tepat. Umpamanya melaksanakan sholat, penentuan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji, semuanya punya waktu-waktu tertentu. Ayat-ayat Al-Quran sebagai pengingat bahwasannya menuntut ilmu itu penting dan tidak ada batasan mengenai itu. Seperti yang tertera dalam surat Al-Fatir ayat 28 yang menjadikan orang yang berilmu menjadikanmu semakin sadar akan hal baik atau buruk seperti firman Allah di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallahu min ibadihil ulama innallaha azizul ghafur. Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak dan bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antaranya, hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Analisis dari ayat tersebut adalah orang berilmu akan takut berbuat dosa karena telah paham akan dosa yang akan ditanggungnya karena melakukan hal buruk itu. Berbeda jika seseorang tidak mengerti akan dampak yang akan ditimbulkan jika ia melaksanakan atau melakukan dosa dan tidak takut kepada Allah. Yang kedua adalah dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 10, yaitu orang yang berilmu tidak akan termasuk golongan orang yang merugi. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Artinya, dan mereka berkata, sekiranya kamu mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita hendaknya kita manfaatkan dengan baik untuk lebih memperhatikan dan mempelajari segala sesuatu dengan baik agar tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ayat yang ketiga tertera dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Sejak dalam kandungan hingga lahir ke dunia, kita telah diberi oleh Allah 3 hal penting yang dapat dimanfaatkan untuk meraih ilmu. Seperti yang tertera dalam ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akhrajukum ummahatikum la lamuna ala lakumus sam'al absara wal af'idata la'allakum. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. 3 hal penting dalam diri manusia yang telah dibawa semenjak dalam kandungan dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendengaran, al-sama. Fungsinya untuk menangkap suara, memahami pembicaraan, dan menjelaskan akan sesuatu. Yang kedua adalah penglihatan, al-basyar, berarti mengetahui atau melihat suatu hal
Dan untuk memanfaatkan penglihatan ini, kita perlu menggunakannya untuk melihat dan merenungkan apa yang sedang dilihatnya. Yang ketiga adalah hati atau al-fuad. Dapat diartikan hati kecil kita. Mengapa tiba-tiba muncul al-fuad? Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa segala perbuatan itu tentu ada niatnya. Dan niat ini letaknya ada di dalam hati kita. Jika niatnya baik, maka hasilnya pun insya Allah akan baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.